Selamat datang di semesta Shaolin Soccer, semesta di mana kakak beradik pensiunan ahli kungfu yang gajinya gak sekuat dolar saat ini, tapi tetap nekat ngejar gelar juara sepak bola internasional. Cerita dimulai di suatu stadion dengan nunjukin Ronaldonya orang-orang Chinese pada masa ini, namanya Si Hung. Dia diwawancarai tentang masa-masa kejayaannya selama 20 tahun yang sampai saat ini masih belum ada saingannya. Pak, apa rahasia stamina bapak masih prima sampai saat ini? Wah, tentunya dengan minum obat kuat dong. Pak, kapan dolar turun pak? Loh, kapan MBG berhenti pak? Loh. Masuk ke dalam ruang VIP stadion, Hung ketemu sama sohib lamanya yang selalu ngejilat dia sampai kepalanya juga mau aja dijadiin alas buat ngebersihin sepatunya. Apapun akan kulakukan demi kejayaan. Namanya Si Fung atau si kaki emas. Sebelumnya mereka tuh satu tim dan Si Fung tuh lebih jago dari Hung. Tapi gara-gara kejadian masa lalu, semua berubah ketika negara api menyerang. Jadi kita balik lagi ke masa lalu. Kejauhan anjir. Nah, di 20 tahun yang lalu, Si Hung nyuap Si Fung buat ngegagalin tendangan penaltinya. Tapi karena sportivitas dan cintanya doi dengan karirnya, bro, lu nanti pas penalti jangan dimasukin ya. Apanya? Bolanya dong, masa anunya. Nah, ini ada cek uang sedikit nih. Weh, apa-apaan? Gue kan orangnya jujur, berjiwa sportivitas tinggi, rajin menabung, baik hati. Ceknya 800 juta, bos. Oke, deal. Akhirnya pas tendangan penalti, tendangan yang sangat tinggi sekali pemirsa, setinggi harapan orang tua. Gara-gara itu tim dia kalah dan para supporter ngamuk terus turun gunung buat ngehajar Si Fung. Dan ada juga yang bawa tongkat baseball sampai matahin kakinya Si Fung. Bentar, nih orang yang ngira pemarah sih anjir. Gak penting. Nah, gara-gara kejadian itu akhirnya Si Fung yang awalnya dijuluki si kaki emas karirnya hancur seancur-ancurnya. Terus digantiin nama Si Hung yang jadi top global Cina selama 20 tahun. Dan doi juga jadi penjilat handal Si Hung. Di masa sekarang, Si Fung jadi bahan roastingan Si Hung, dan di sini Si Hung juga bilang kalau doi yang nyabotasu supporter biar matahin kakinya Si Fung. Gara-gara emosi tapi nggak bisa ngeluapin amarahnya, doi milih buat minum-minum air surga, dan pas di perjalanan doi ketemu sama pemulung kaleng yang lagi split kaki sambil ngomentarin mainnya tim sepak bola di TV tabung supermarket. Dia harusnya nggak nendang kayak gitu. Memangnya kau lebih pintar anak muda? Harusnya ada perpaduan dari tendangan pisang dan kayang. Hah? Tendangan macam apa itu? Mereka bisa lebih hebat dalam bermain sepak bola jika mereka mau memadukan teknik kungfu dengan sepak bola. Nah, kalau Bapak berkenan untuk kursus kungfu kilat, Bapak bisa menghubungi saya lewat kartu nama saya ini. Dih, malah ngiklan. Gara-gara perawakannya nggak menjanjikan, dia nggak percaya sama bohongannya pria ini. Oh iya, ngomong-ngomong, dia ini namanya Sing. Doi lanjut ngejelasin tentang gimana gampangnya pekerjaan kalau digabungin nama kungfu, dari mulai markirin mobil, ngerapihin pohon, dan pentingnya kungfu buat kehidupan. Abis itu doi juga nunjukin skill kungfunya dengan cara nendang kaleng sampai ke planet Namex. Pindah ke salah satu kedai kue kukus yang penjualnya mbak-mbak jago tai chi. Oi, pesan satu kue bolu. Sing terkesima sama skillnya doi karena bisa memadukan antara tai chi dan pembuatan kue mochi. Ampe muji-muji tapi ternyata pujian itu ada maksud yang lain. Sing ngambil kue kukus dan berharap dikasih gratis sama mbaknya. Tapi karena mbaknya udah paham sama kelakuan manusia-manusia yang beli gorengan 5 bayar 1 dan bahkan minta kembalian. Hayo, ngaku kalian yang kayak gitu. Kalau aku sih enggak ya. Paling beli 6 bayarnya 2. Sing tetap disuruh bayar tapi gara-gara nggak punya duit, dia ngasih sepatu bututnya yang kalau dilihat dari penampakannya ini pasti dari beli udah nggak pernah dicuci. Terus ada mas-mas ini yang tiba-tiba ikut nimbrung dan ikut Indonesian Idol juga, sampai orang-orang sekitar juga kena virus joget. Nggak penting. Pindah ke tempat hiburan, Sing ketemu sama salah satu kakak perguruan kungfunya yang kalau dilihat udah muak banget sama kehidupan dan kelakuan Sing. Di sini Sing mau ngajak kakak pertamanya ini yang dijuluki si kepala besi buat ikut audisi Indonesian Idol, tapi tentu saja dia nggak mau, tapi gara-gara bosnya nyari penghibur buat malam nanti. Aku benci hidupku. 少林功夫好啊！金刚腿。 Yang benar, cok. Nyanyi apa kalian? Tikus kejepit aja suaranya masih bagus. Ide siapa ini? 和铁头功，铁头功是金刚腿呢！哎呦， Sorry. Oke, lanjut. Gara-gara nggak ketolong jeleknya, mereka dijadiin samsak dan pas Sing mau ngebela diri sendiri, dia malah diancam sama bos tempat hiburan itu. Kayak di negara mana ini?
Gak jauh dari tempat hiburan itu, ada Fung yang lagi melepas hajat di tembok rumah warga. Ih, kecil banget anjir. Pas lagi fokus sama adik kecilnya, dia ngeliat tembok di sampingnya retak dan ada kaleng bekas yang ditendang sama Sing di awal tadi. Terus pas diambil dan temboknya runtuh, kita bisa lihat kalau Sing udah dikepung dan siap baku hantam sama orang-orang yang ada di tempat hiburan tadi. Maju kabeh, tak tempilingi kabeh kowe. 我不是来打架。 Abis berhasil ngalahin tuh preman dan malah salah satu bocah, Sing pergi buat beli Coca-Cola warna putih, terus disusul sama Fung yang mau ngajak Sing buat maduin antara kungfu dan sepak bola. Abis denger itu, Sing langsung birahi dan minta direkrut buat jadi pemain sepak bola. Tapi gara-gara nggak pakai sepatu, dia akhirnya balik lagi ke mbak-mbak penjual kue kukus tadi buat minta sepatunya dibalikin. Karena sepak bola butuh 11 pemain, Sing mulai ngerekrut kakak adik satu perguruan kungfunya buat bersatu jadi tim sepak bola. Dia balik lagi ke tempat kakak pertamanya, tapi gara-gara udah muak sama Sing, dia minta buat Sing jangan ganggu kehidupan dia. Terus lanjut ke tempat kakak keempat yang perawakannya kayak Bruce Lee. Dia dikenal sebagai si tangan besi. Dia cuman bilang kalau bakal ngabarin kalau bisa. Lanjut lagi ke kakak ketiga yang dijuluki si baju besi. Dia bilang kalau kemungkinan mereka berhasil buat bisa menang di Liga Champion sepak bola tuh kayak ngelempar koin terus berdiri di tengah. Atau bisa dikatakan mustahil lah. Tapi pas ngelempar koin ternyata bener bisa berdiri di tengah. Lanjut lagi ke tempatnya adik keenam yang dijuluki si tubuh ringan. Dia juga nolak buat ikut masuk tim gara-gara badannya udah obes. Terus lanjut lagi ke tempat kakak kedua yang dijuluki kaki berkait. Dia di sini marah-marah gara-gara disindir kerjanya cuma nyuci piring. 洗马桶，洗碗，我找一刀砍死你们这俩王八蛋了！ Lanjut ke tempat tinggalnya Sing yang ada di atas apartemen lantai 59. Sing galau gara-gara kakak adik perguruan kungfunya pada gak ada harapan. Tapi gak selang lama dari penggalauannya, kakak adik sesama perguruannya pada datang dan setuju buat bentuk tim sepak bola. Akhirnya mereka lanjut ke lapangan buat dilatih skillnya. Tapi gara-gara emang gak ada basic sepak bola sama sekali, mereka pun cuma asal nendang. Terus gara-gara Sing gak bisa ngontrol kekuatan kakinya, dia disuruh buat bisa ngendalin kekuatan kakinya dengan cara dribbling telur adik ke-6. Tapi gara-gara masih belum bisa ngontrol kekuatannya, 继续， wah disedot sampai nyawanya keluar itu anjir. Setelah pelatihan singkat, mereka disuruh buat sparring sama tim sepak bola kampung sebelah yang ternyata mereka orang-orang yang udah baku hantam sama Sing di tempat hiburan tadi. Pas lagi kenalan, tiba-tiba ada kunci Inggris yang jatuh dari celananya pemain musuh. Palu pun juga ikut jatuh. Bentar itu dia nyimpen di mana anjir? Pantatnya po. Oke, pertandingan pun dimulai. Awalnya aman-aman aja. Ya walaupun mainnya kayak gini, tapi pas Sing mau nge-shoot bolanya, anjing ini mah terkam kampung sebelahku kalah bejir. Ini udah bisa dibilang pembunuhan berencana gak sih? 起来！ Berdiri Sat, lo ngapain anjir? Shit, lihat mainnya mereka, kita bisa mati anjir. Kartu kuning karena udah protes. Hah? Gegara udah nggak kuat digebukin, mereka pun nyerah dan si kakak pertama sampai kena mental terus mau pakai sempaknya mas-mas berkacamata dan diketawain lah mereka. Pas udah putus asa banget, tiba-tiba angin berhembus pelan dan Sing bilang kalau kekuatan mereka udah pada balik. Aku merasakan kekuatan mereka kembali. Seketika keadaan pun berbalik, mereka semua tiba-tiba jago kungfu dan bisa ngebalikin keadaan sampai ngenain mental tim lawan. Akhirnya mereka pun saling sungkem satu sama lain gara-gara bisa ngebalikin kekuatan kungfu mereka dan tim lawan juga minta direkrut jadi satu tim. Oke, pindah ke tempat pendaftaran Championship sepak bola internasional yang diselenggarain nama Hung. Fung daftarin tim sepak bola Shaolin mereka dan diketahui nama si Hung. Gara-gara lihat perawakan mereka yang gak menjanjikan, mereka pun dibolehin buat daftarin timnya secara gratis. Pas udah malam, Sing ngajak Sing Muyo atau mbak-mbak penjual kue kukus tadi ke mall buat dijanjiin bakal dibeliin baju buat doi, tapi ternyata Sing tuh kerja di situ. Dan buih-buih cinta pun mulai terbentuk. Masuk ke babak penyisian pertama, mereka udah semangat banget sampai mau nyapa penonton yang ternyata cuman ada mama yang lagi ngebersihin tribun penonton. Berisik Sat! Belum mulai main, nih orang udah dapat kartu kuning gara-gara nyebat. Ya maksudku, kok bisa gitu loh, kok bisa anjir masih nyebat? Dikiranya masih main tarkam po ini.
Mulailah pertandingan, mereka berhasil mendominasi seluruh pertandingan dan berhasil dapetin skor akhir sebanyak 40-0. Bejir ini udah kayak main nama bocah di rental PS, cuk. Gara-gara pakai jurus kungfu, mereka dengan mudah bisa mendominasi seluruh pertandingan sampai dapat perhatian publik. Dari mulai diwawancari sebagai tim sepak bola terhebat masa ini dan dapat sponsor dari brand Puma. Buat ngerayain masa kejayaan, mereka party di kios kue kukus si Mui. Terus Sing nyamperin si Mui yang udah beda banget penampilannya, gara-gara pengen tampil menawan buat Sing dan dikasih hadiah sepatu emas Sing. Abis itu Mui dikenalin Sing ke teman-temannya. Halo guys, David di sini. Halo guys, kenalin ini si Mui, temen aku. Wajir! Bukannya dipuji gara-gara udah ngerubah penampilannya, Mui di sini malah di roasting habis-habisan sama teman-temannya Sing, dan Sing bukannya ngebela malah ikut roasting. Awalnya si Mui ngikutin jokesnya mereka, tapi gara-gara udah muak, akhirnya Doi ngambuk. Kenapa sayang? Jangan sentuh aku! Ngamuk cok. Janganlah kayak gini. Udahlah, kamu tuh gak pernah ngertiin aku. Gak cukup udah di roasting gengnya Sing, Doi juga dimarahin sama bos diktatornya, tapi gara-gara udah muak dengan kelakuan Hitler bosnya, Doi pun ngelawan balik. Habis tragedi tadi, Sing sama Mui lanjut ngobrol berdua di bawah pohon dengan gemerlap lampu remang-remang. Si Mui di sini nyatain perasaannya kalau Doi itu suka sama Sing, tapi di sini Sing cuma nganggep Doi sebagai temen. Ah shit man, kena friendzone bre. Sakit banget sih mesti. Kalau gue sih nggak pernah ya. Karena udah bisa masuk ke babak semifinal, Si Hung mulai ketar-ketir dan mau nyuap Si Fung biar mereka mundur dari Liga Championship ini. Tapi karena udah belajar dari masa lalu dan percaya sama timnya, dia pun nolak tawaran suapnya Si Hung dan bilang kalau siap-siap dibantai di final nanti. Pas mau OTW buat babak final, Sing mampir dulu ke kedainya Mui, tapi ternyata Doi udah nggak ada di sana. Oi Mui, dia udah mati. Hah? Gak mungkin, mesti ente udah ngusir dia. Terus lu mau apa, hah? 我要帮他报仇。 Hehe, kita bisa ngobrol ini baik-baik pak. Bosnya Mui ini bilang kalau Mui udah dipecat gara-gara buat kue kukus yang rasanya asin. Terus pas dicek sama Sing, Doi tahu kalau rasa asinnya tuh gara-gara air matanya Doi yang udah ditolak sama Sing. Lanjutlah mereka buat babak final melawan timnya Hung yang udah disuntik steroid dan rekayasa fisik. Awalnya semua berjalan baik, mereka bisa gocek semua tim lawan sampai ngasih tendangan jurus macan tapi bisa ditangkap dengan mudah sama kiper musuh yang bentukannya kayak John Wick. Karena udah pede sama kemampuannya yang setara sama Wakabayashi, Doi nantang Sing buat ngasih tendangan terkuatnya tapi semuanya bisa ditangkap sama John Wick. Habis ngenain mental si Sing, si John ngelempar bolanya lintas gawang sampai ke gawangnya Bruce Lee. Terus gara-gara nggak mau kalah sama skillnya John, dia nantangin striker musuh buat nendang walaupun tangannya udah cedera. Habis itu strikernya nendang sampai ngebakar tangannya Bruce Lee dan nendang kepalanya sampai mental keluar arena. Tapi bukannya dapat pelanggaran, bolanya dianggap out. Dari mulai wasit, terus wasit garis, petinggi-petinggi, dan panitianya tuh udah pada mihak timnya Si Hung. Jadi dari awal nih pertandingan tuh udah disabotase dan emang niatnya mau ngebuat cacat timnya Sing. Pas sudah half time, mereka semua istirahat di ruang ganti yang vibes-nya udah kayak tempat medis peperangan. Mereka semua pada putus asa dan beberapa pemain juga pada keluar gara-gara gak mau mati. Akhirnya jumlah pemain mereka tinggal 8 orang. Mereka pada salah-salahan dan bingung gara kiper Bruce Lee mereka cedera dan gak ada yang bisa gantiin. Terus si kakak ketiga alias si baju besi, dia ngajuin diri buat ngegantiin jadi kiper. Lanjutlah babak kedua. Tim Shaolin make jurus pertahanan benteng Takeshi tapi dengan mudah diruntuhkan. Abis itu si kiper mau nunjukin skillnya dan sebelum mulai, moshi, bang pesen nasi goreng, pedasnya sedingan aja. Pas sudah dihajar sampai mimisan, Doi berhasil nangkap bolanya pakai jurus baju besi dan berhasil ngelempar balik ke arah gawang John yang abis ngopi gara-gara nggak ada perlawanan sama sekali. Anjir, emang boleh gitu po? Abis itu pas Sing mau nyuting bola lagi, Doi dikunci kakinya dan mau dipatahin. Woi cepet bangun, jangan pura-pura cedera. Lah matanya ramelek cok. Lanjutlah pertandingan tanpa menghiraukan teknik curang tim lawan. Striker musuh nendang bolanya sampai ngebuat turu si kiper. Tumbanglah lagi pemain tim Sing dan jumlah pemainnya udah tinggal 7, jadi si wasit bilang kalau nggak punya tim cadangan mereka bakal didiskualifikasi dari pertandingan. Pas harapan udah hilang dan tim lawan udah seneng, si Mui tiba-tiba datang pakai atribut lengkap kecuali rambutnya. Alhasil mereka nggak jadi didiskualifikasi. Bentar, nih orang kan dari awal nggak kedaftar jadi anggota tim, tapi tiba-tiba datang dan mau jadi kiper. Terus panitia juga nggak ada yang larang.
Interesting. Lanjutlah pertandingan, walaupun awalnya Doi salah gawang tapi nggak apa-apa. Ditendanglah bolanya tapi bukannya ngumpan ke tim sendiri, Doi malah ngumpan ke striker lawan. Terus pas ditendang, Doi bisa nangkep tendangannya pakai teknik ulun dan kue mochi. Dan setelah pandang-pandangan tanpa dialog dengan Sing paham buat menggabungkan teknik kungfu dan tai chi. No comment, no comment. Meski gawang udah gak berbentuk lagi, pertandingan diakhiri dengan skor 1-0 dengan tim Shaolin memenangkan pertandingan. Di akhir cerita, Si Hung ketahuan kalau timnya pakai steroid ilegal dan dipenjara, dan Cinta Mui nggak jadi bertepuk sebelah tangan. Dah tamat, Absolute Cinema. Nih film CGI-nya emang gak terlalu bagus kalau dibandingin sama film-film lainnya. Ya emang nih film rilis di tahun 2001, terus mungkin gegara budget dan teknologinya masih belum bagus juga, tapi gegara filmnya lebih nonjolin komedi, jadinya efek CGI yang jelek itu bisa dianggap jelek yang bagus gitu. Oke, segitu aja videonya. Ini jadi video pertama di channel ini. Semoga kalian semua enjoy sama videonya. Dan yap, makasih yang udah nonton. Peace.